يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Untuk kajian Ramadan ini kita ngaji secara tematik saja, yang harapannya nanti tema-tema itu semua berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Ya. Jadi kita di kajian pertama ini kita bahas dulu tentang apa itu tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nufus yang kajian ini, tema ini sebenarnya banyak diremehkan oleh orang, dianggapnya ini tema yang sepele, ya. Ini, padahal kok di sisi kita, di sisi Ahlussunnah ini, pembahasan tentang minta tolong itu di mute dulu Mbak Tri. Nggak ada orangnya itu ya. Halo, Tri, itu dimatikan dulu itu. Hey. Orangnya nggak di situ itu. Tri, matikan dulu. Dimut dulu. Ini gimana? Halo. Assalamualaikum, Tri. Nah, ini enggak. Nah, udah Ustaz. Oke. Ya. Jadi kajian tazkiyatun nufus ini itu istilah dari kita ya, Ahlussunnah ini mengambil bahasa Al-Qur'an Karim. Ya. Karena di situ Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Kalau di surah Al-A'la itu, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Gitu. Tapi kalau orang-orang selain Ahlussunnah, jadi orang
NU misalkan, kajian ini dianggapnya sebagai kajian tasawuf. Kajian tasawuf. Tapi kita tidak menggunakan istilah tasawuf, meskipun pembahasannya sebenarnya mirip, jadi pembahasan hati. Gitu. Kalau di orang-orang NU, ini dianggap kajian tasawuf. Ya. Tapi kalau kita, istilahnya adalah kajian tazkiyatun nufus. Pensucian jiwa. Gitu. Ini harus ada juga di dalam pelajaran agama kita. Selain ngaji fikih, ngaji akidah, ngaji sirah, ngaji bahasa Arab, juga ada ngaji tazkiyatun nufus. Harus ada satu bagian ini dalam pelajaran kita. Ya. Karena sebagai penyeimbang gitu, penyeimbang hati kita di dalam mengamalkan fikih dan selainnya. Jadi intinya para jamaah sekalian, nafus itu jiwa ya sebenarnya. Kalau ada yang mengatakan itu hati secara maknawi, ya itu jiwa. Gitu. Tazkiyah itu artinya disucikan. Gitu. Jadi kita butuh ilmu dan amalan untuk mensucikan, membersihkan hati ini. Membersihkan hati ini. Ini maksudnya hati ini bukan hati secara fisik ya. Hati di bawah jantung itu bukan ya. Tapi hati itu maksudnya nafas jiwa gitu. Kalau hati secara fisik sebagai organ tubuh itu, kalau bahasa Arabnya kabet ya. Atau kabit. Bukan nafas gitu. Jadi nafas ini cenderung maknanya hati tapi secara kinayah ya. Maksudnya jiwa gitu. Hati. Baiklah kita bahasakan hati saja. Itu bahasa kinayah dari jiwa gitu. Nah, hati ini para jamaah sekalian itu harus dibersihkan terus gitu. Harus disucikan gitu. Alias dibersihkan gitu. Dengan ilmu dan amalan ya. Dengan ilmu dan amalan. Karena setiap hari itu hati kita itu kotor gitu. Gak ada manusia yang hatinya bersih terus itu setiap hari itu. Sepanjang hari semalam gitu bersih itu gak ada. Kenapa? Karena kita itu mesti berdosa gitu. Hati kita itu mesti berdosa gitu. Dan setiap dosa itu membuat noda gitu dalam hati itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ini dilihat di surah Al-Mutaffifin. Di situ Allah taala itu berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Nanti dilihat di surah Al-Mutaffifin ada ayat itu. Kalla bal rana gitu. Sekali-kali tidak, bahkan ron itu nama zat ya, ron. Ron yang ada pada hati-hati mereka itu atas apa yang mereka kerjakan. Ditafsirkan oleh para ahli tafsir, ron itu di antara tafsirnya adalah sebuah noda, titik hitam yang nempel di hatinya seseorang ketika dia berbuat dosa. Ya, maka itu setiap hari kita berapa kali dosanya? Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa perbuatan, meninggalkan kewajiban, mengerjakan yang haram, banyak sekali. Yang akhirnya itu membuat noda-noda yang banyak dalam hati kita. Ron itu tadi namanya. Setiap dosa nitik hitam, dosa lagi nitik hitam, dosa lagi nitik hitam, terus seperti itu. Akhirnya ketika hati ini nggak pernah disucikan, nggak pernah dibersihkan dengan tazkiyatun nufus ini, akhirnya hati itu jadi penuh, jadi hitam dan mengeras. Ya. Nah kalau sudah mengeras, kalau sudah tidak pernah dibersihkan, jadi keras, jadi kerak itu dosanya, hitam, hatinya hitam.
itu efek yang paling buruk dari hati yang sudah mengeras itu. Wal qasad qulubuhum, kan di Al-Baqarah kan ada itu, bahkan hati mereka sudah mengeras, tidak mau menerima risalah. Itu yang paling beratnya. Orang kalau sudah hatinya keras, hitam karena penuh dosa itu susah untuk menerima hidayah. Ya, susah menerima hidayah. Jauh sekali dari hidayah sunnah. Meskipun jika Allah Ta'ala menghendaki bisa, tapi secara umum susah itu. Kalau hati itu sudah keras, mau ibadah susah, mau menerima disampaikan kebenaran al-haq itu juga susah. Hatinya keras itu, disampaikan al-haq mesti bantah, nolak, cenderung meremehkan. Nama aja sudah keras hatinya. Wal qasad qulubuhum bima kanu yaksibun. Hatinya keras karena sebab apa yang mereka lakukan. Dinasihati nggak mau, apalagi mau taklim, wah nggak mau, berat bagi mereka. Kalau hati-hati sudah mengeras, hitam karena ron tadi itu, untuk hadir majelis taklim itu susahnya minta ampun. Kayak seolah-olah nggak mungkin gitu, meskipun kalau Allah Ta'ala berikan hidayah sih bisa ya. Tapi kalau sudah seperti itu, kayak tertutup pintu-pintu hidayah itu, kecuali Allah Ta'ala inginkan gitu. Bahayanya itu, kalau hati sudah mengeras, terima al-haq itu susah, mau beribadah susah, mau memaafkan juga susah, hatinya sudah keras, sabarnya musibah juga susah, ya, tidak rela menerima takdir, selalu keluh kesah, tidak susah memaafkan, pendendam, ya, pendendam, suka balas dendam, gampang marah. Nah itu kalau hati sudah keras tuh seperti itu. Untuk jadi teman juga sudah nggak enak kalau orang sudah seperti ini. Jadi teman bergaul sudah nggak enak karena orang ini hatinya sudah keras karena apa? Nggak pernah disucikan karena tiap hari berbuat dosa. Tiap hari berbuat dosa, nggak pernah disucikan hatinya, nggak pernah dibersihkan. Nah, jadi orang yang paling nggak enak untuk dijadikan teman. Jadikan teman ngobrol aja sudah nggak enak. Nggak lunak hatinya. Susah untuk berempati, ya. Apalagi nangis karena takut kepada Allah itu susah sekali. Jadi kalau panjenengan tuh mudah menangis dalam agama ini, mengingat Allah Ta'ala nangis, rindu sama Nabi nangis, dosa nangis, lihat kisah para sahabat nangis, surga, cerita surga nangis, dengan neraka nangis. Itu berarti hati Anda itu sehat sekali. Itu ciri-ciri hati yang sehat, yang bersih dari noda itu seperti itu. Ya, cirinya seperti itu. Apa dalilnya? Dalilnya ini adalah kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluh kepada Nabi bahwa dia itu susah sekali menangis. Kenapa ya Rasulullah? Saya itu susah sekali menangis. Lihat kisah apa neraka, susah nangisnya. Dikisahkan surga, ia juga tidak nangis. Dikisahkan rahmat Allah, ampunan pada orang-orang berdosa pun nggak nangis. Susah. Akhirnya beliau mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang perihalnya itu. Ternyata hatinya itu Pak, penuh dengan syaitan, noda, keras gitu. Jadi keras hatinya. Dipenuhi oleh syaitan. Akhirnya apa? Nabi langsung mengatasinya. Saat itu Nabi pegang dadanya orang ini, lalu berkata, "Ukhruju ya aduwallah." Keluarlah engkau wahai musuh-musuh Allah. Dipegang dadanya. Langsung karena Nabi yang perintahkan, syaitan yang ada di dada sahabat ini langsung keluar semua.
Dan seiring dengan keluarnya syaitan dari dadanya itu langsung mengucur air matanya. Sejak saat itu dia menjadi orang yang paling cengeng gitu. Setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Nah, di situ disimpulkan bahwa susahnya kita untuk menangis mendengar ancaman-ancaman Allah, ampunan Allah, surganya, kisah sahabat, kisah Nabi dan seterusnya. Nggak nangis juga, itu tandanya hatinya lagi mengeras karena dosa. Dan harus disucikan, harus dibersihkan dari noda-noda itu. Maka itu sebaliknya kalau kita mudah menangis, ingat dosa nangis, ingat Allah Ta'ala nangis, takut kepada siksanya nangis, ingat Nabi nangis. Itu hati kita sedang sehat, alhamdulillah. Sedang sehat. Sehingga kalau sudah hatinya sehat, untuk menerima al-haq ini mudah itu. Disampaikan kebenaran yang datang dari Nabi, dia langsung sami'na wa ata'na. Mudah itu. Nggak bantah itu. Nggak nyari-nyari alternatif itu. Langsung sami'na wa ata'na. Saya terima dan saya taat. Seperti itu. Ya, maka itu para jamaah sekalian, momen Ramadan ini kesempatan untuk tazkiyatun nafas ya, untuk mensucikan hati dengan amalan-amalan tentunya. Karena puasa Ramadan itu sendiri, sekedar puasa Ramadan itu tidak cukup untuk bisa membersihkan noda di hati ini. Tidak cukup para jamaah. Ya. Apa namanya? Harus ada amalan-amalan lain yang mempercepat proses bersihnya hati. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah. Jadi ini urusan besar ya, bukan urusan sepele para jamaah sekalian, urusan hati ini, nafas ini. Kalau jenengan baca surah Asy-Syams, ya, wasyamsi wa duhaha itu, coba jenengan baca itu dari ayat 1 sampai 7. 1 sampai 7 itu. Di situ, ayat itu, nanti dibaca ya para jamaah. Surah Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha itu ayat 1 sampai 7. Itu Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan makhluknya. Bersumpah dengan makhluknya. Dan yang dijadikan sumpah itu makhluk yang besar-besar kecuali nomor 7. Kecuali ayat yang ke-7. Coba nanti diperhatikan. Jadi Allah Ta'ala bersumpah pertama wasyamsi waduha, demi matahari dan waktu duha. Besar. Wal qamari idza talaha, demi rembulan ketika dia bersinar. Bulan besar. Wan nahari idza jallaha, demi siang yang mengeluarkan cahayanya. Siang besar juga, meliputi seluruh dunia ini. Siang itu makhluk Allah yang namanya siang. Wal laili idza yaghsha, dan demi malam ketika dia meliputi seluruh bumi ini. Malam besar juga. Was sama'i wa ma banaha, demi langit dan juga bangunannya. Langit besar sekali. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan apa yang berada di atasnya. Bumi besar juga. Di ayat 1 sampai 6 itu Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya yang besar-besar. Itu tafsirnya di tafsir ayat ini, surah ini menjelaskan bahwa makhluk yang dijadikan Allah Ta'ala itu disumpah, yang Allah Ta'ala menjadikannya sebagai sumpah, itu adalah makhluk yang agung. Enggak sembarang makhluk. Kalau Allah Ta'ala sudah menjadikan sumpah dari makhluknya ini, berarti makhluk itu agung, azim. Dan yang ketujuh, Allah Ta'ala bersumpah wan nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa gitu, demi hati dan penyempurnaannya. Nafsu yang
nggak kelihatan ini bentuknya, itu disetarakan dengan sumpah dengan langit, bumi, matahari, bulan. Berarti itu juga besar gitu. Urusannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru hawa nafsu ini yang ketika dia didorong oleh hawa, ya. Hawa nafsu itu, hawa nafsu itu kalau nggak terkontrol ya Pak, nggak dikontrol, nggak dibersihkan, terus dituruti keinginannya, itu namanya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu adalah hawa itu keinginan gitu ya. Mendorong, dorongan keinginan. Jadi jiwanya itu didukung oleh keinginannya. Ya, hawa nafsu namanya. Nah, dia besar sekali urusannya Pak. Ketika kita tidak bisa mengontrolnya, bahkan bisa sampai pada tingkatan jadi Tuhan dia itu. Jadi ilah itu. Hawa nafsu ini. Karena Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, Ara'aita alladzi qad takhadha ilahahu hawa gitu. Bagaimana menurutmu ketika seorang itu telah menjadikan hawa nafsunya menjadi ilah itu? Ini tanpa disadari oleh kita-kita semua ini, terkadang nafsu ini ketika didorong oleh hawa, hawa nafsu itu bisa sampai pada tingkatan menjadi ilah gitu. Dan banyak itu orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pembahasan khusus para jamaah sekalian bahwa bagaimana seorang itu sampai menjadikan nafsunya itu sebagai ilah gitu. Sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia nuruti hawa nafsunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah dia telah menjadikan ilahnya itu adalah hawa nafsunya. Mengalahkan ilah yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Allah Ta'ala perintahkan begini, hawa nafsunya nggak mau. Nafsunya nggak mau. Nafsunya memerintahkan yang lain. Terus dituruti nafsunya ini. Ya, padahal kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Inna nafsa la'ammaratun bisu. Dalam surah Yusuf ya. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Gitu. Nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Dituruti, padahal Allah Ta'ala sebagai ilah yang sebenarnya memerintahkan kita begini. Kita nggak mau nuruti hawa nafsunya. Ya. Akhirnya kalah perintah Allah Ta'ala dengan perintah hawa nafsunya. Nah disitulah dia telah menjadikan nafsunya itu sebagai ilah tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya contohnya Allah Taala perintahkan kita untuk sholat wajib atau perintahkan untuk puasa Ramadan. Dia nggak puasa karena nafsunya mengatakan jangan. Nanti kan kamu kerja keras, kerja berat, nanti haus, nanti lapar. Gitu. Akhirnya dia nggak puasa. Gitu. Takut dengan ancaman atau yang ditakut-takuti oleh nafsunya, hawa nafsunya. Jadi kalau puasa nanti kamu lapar, kamu haus, nggak apa-apa lah, nggak usah puasa gitu. Nggak puasa akhirnya. Dari perkara yang paling berat, dari perkara yang paling ringan sampai perkara yang paling berat. Yang ringan misalnya apa? Allah perintahkan kita untuk qiyamul lail, ya, sholat tarawih. Sholat tarawih. Rasulullah perintahkan, sama saja. Perintah Nabi sama perintah Allah itu sama. Nabi perintahkan kita sholat tarawih. Ya. Tapi nafsunya nyuruhnya yang lain, nyuruhnya nyuruh shopping dulu, nyuruh nyari duit dulu, nyuruh apa acara dulu, acara keluarga dulu, nyuruh macam-macam. Nah, terus dituruti, nafsunya dituruti, akhirnya meninggalkan perintah Nabi untuk sholat tarawih. Yaitu dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Gitu. Nah ini banyak sekali para jamaah sekalian. Kalau kita nggak kontrol, kita itu budaknya hawa nafsu. Jadi abdul hawa gitu. Jadi hambanya hawa nafsu. Itu yang Allah Ta'ala sindir dalam beberapa ayat itu. Ittakhadha ilahahu hawa itu. Dia telah menjadikan
hawa nafsunya sebagai ilah. Banyak sekali, Pak. Kita itu sebenarnya diperbudak hawa nafsu itu, menjadi hamba hawa nafsu itu. Segala perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingkari hanya nuruti nafsu, berarti yaitu jadi kita telah menjadikan hawa nafsu kita tandingan bagi Allah taala. Ya, tentunya yang paling berat adalah kesyirikan gitu. Kesyirikan. Jadi Allah taala perintahkan untuk mentauhidkan, nafsunya mengatakan untuk menuhankan yang lain. Percaya kepada jimat, percaya kepada ramalan, percaya kepada dukun dan semisalnya. Nah, itu yang paling beratnya seperti itu. Namun yang kecil-kecil juga banyak, kita terkadang masih mengalahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah nabinya hanya karena nuruti hawa nafsu. Itu para jamaah. Nah, kemudian apa hubungannya dengan pelajaran tazkiyatun nufus ini? Nah, maksudnya kalau kita selalu bersihkan nafsu kita ini, kita selalu sucikan nafsu kita itu, maka dia nggak akan melawan dari perintah Allah itu, Pak. Itu maksudnya. Dia nggak akan melawan. Gitu. Ketika Allah Ta'ala perintahkan begini, ya nafsunya langsung menerima. Karena bersih. Dia bersih, dia suci. Maka dia langsung terima. Maka itu didukung. Kalau manusia ini ingin membangkang, nafsunya nggak mendukung. Sehingga nggak nyaman dia. Mau mengingkari, berbuat dosa nggak nyaman. Hatinya soalnya sudah bersih. Hatinya sudah bersih. Coba nanti dirasakan sendiri, Pak. Ketika hati kita sedang bersih, berbuat dosa itu nggak enak, Pak. Nggak nyaman, karena hati kita ini sudah bersih. Perintah Allah Ta'ala, dia ingin tunduk. Ya, meskipun Anda ingin melawan, nafsunya nggak mendukung. Ya, nafsunya nggak mendukung, sehingga nggak enak berbuat dosa itu. Nah, kalau sudah begitu ya nggak usah dosa, tinggalkan aja. Gitu. Mau berbuat dosa nggak enak gitu. Itu karena hatinya sudah bersih. Gitu. Coba ya nanti dirasakan momen-momen hati bersih itu, Pak. Barangkali jenengan ini nanti akan merasakan ya hati bersih itu kapan? Ketika mau berbuat dosa itu nggak enak gitu, nggak nyaman hatinya itu. Itu tanda hati kita itu sedang bersih. Gitu. Tapi ketika momen-momen hati kotor, Pak, hati sedang kotor itu, kalau berbuat dosa itu nyaman-nyaman saja gitu. Itu tandanya hati kita sedang kotor gitu. Hati kita sedang kotor. Jadi kalau dengan dosa itu enak, gitu, rutin apalagi, rutin, dan itu kayak nggak ada masalah gitu. Padahal itu dosa gitu. Padahal itu dosa besar misalkan. Tapi jenengan itu nyaman gitu, berbuat itu nyaman, kok nggak ada gejolak sama sekali, hatinya nggak ada apa kol-kol bahasanya dalam kitab tuh kayak kegoncangan hati itu, nggak ada, kayak nyaman aja. Itu bahaya, Pak. Berarti pertanda hati jenengan lagi kotor. Ya, hati kotor berbuat dosa ya nyaman-nyaman saja. Tapi hati bersih berbuat dosa nggak nyaman dia. Nggak mau bahkan, nolak gitu hatinya. Jadi kayak perang gitu. Jangan. Meskipun kita kepingin tapi hati nggak mendukung, nggak bisa. Nggak nyaman dan tetap nggak bisa itu berbuat dosa itu. Tapi kalau hati kita sedang kotor, kita mau berbuat dosa, gampang. Nah, jadi maksudnya saya ingatkan bahwa puasa Ramadan ini para jamaah sekalian tidak bisa membersihkan hati secara penuh. Ya, bukan pembersih hati yang sebenarnya. Puasa Ramadan itu bukan pembersih hati yang sebenarnya. Maka itu kalau puasa Ramadan masih berdosa kan bisa toh, masih banyak gitu. Puasa Ramadan, tapi masih berdosa dalam sehari-harinya.
di kantornya masih dosa, ya, masih nyaman dengan perbuatan dosa gitu, ya, itu berarti hati sedang kotor, Pak. Contoh saja lah ya, di kantor itu kan perbuatan dosa jenengan bisa nilai sendiri lah ya. Perbuatan dosa di kantor itu apa gitu. Kan banyak, misalkan berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, berlama-lama di situ, bercampur ya ikhtilat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Banyak sekali lah ya perbuatan dosa di kerjaan kita itu banyak. Nah, kalau jenengan itu nyaman-nyaman saja, itu harus waspada, Pak. Kalau jenengan itu asik-asik aja dengan dosa itu, gitu. Kayak bukan dosa lah maksudnya. Kayak bukan dosa. Itu jenengan harus waspada. Itu berarti kondisinya nggak sehat, Pak, hatinya. Dan harus segera disucikan gitu. Harus segera disucikan gitu. Karena kalau hati yang bersih itu akan mengingkari perbuatan itu, nggak akan nyaman gitu di situ. Dan demi Allah ini fakta ya, Pak. Saya lihat orang-orang yang hijrah itu, teman-teman yang hijrah ngaji sunnah itu, Allah Ta'ala sudah bersihkan hatinya dalam proses awalnya itu dengan taubat nasuha. Taubatan nasuha. Allah Ta'ala bersihkan hatinya, terus dia ikuti dengan kajian-kajian ilmiah, kajian tauhid, akidah. Alhamdulillah hatinya bersih, si fulan ini. Akhirnya di kerjaannya yang seperti itu dia tidak kerasan, Pak, tidak nyaman. Ini fakta, Pak, dan kejadian itu teman sendiri. Dia setiap hari kerja itu sudah setengah hati itu, nggak nyaman, nggak nyaman. Apa-apa yang peraturan perusahaan yang menyelisih syariat dia sudah mulai hindari, dia sudah mulai bangkang dan akhir ujungnya nggak lama setelah itu resign, sudah mengundurkan diri. Dia kerja yang uh, sesuai yang tidak ada pelanggaran lah seperti itu. Itu kayak proses alami orang yang sudah Allah Ta'ala bersihkan hatinya, dia tidak akan betah di tempat dosa gitu, Pak. Saya mengikuti perkembangan orang-orang hijrah ini kayak apa itu. Sudah Allah Ta'ala bersihkan hatinya, dia nggak nyaman untuk berbuat dosa itu. Itu tanda. Tapi kalau kita nyaman-nyaman saja dengan perbuatan dosa itu, berarti itu tanda hati kita masih kotor itu. Masih sakit, Pak, gitu. Nah, maka itu tentunya yang paling pertama, Pak, untuk membersihkan hati itu, nanti jenengan rasakan efeknya. Ini proses alami yang dialami teman-teman hijrah itu, teman-teman yang sudah hijrah itu. Yang paling pertama kali untuk membersihkan hati itu taubat nasuha, Pak. Taubatan nasuha. Taubat nasuha. Untuk siapa taubat nasuha ini? Untuk orang yang rutin berbuat dosa. Untuk orang yang rutin berbuat dosa. Harian ya. Artinya kita punya jadwal berdosa gitu, Pak, maksudnya. Bahasanya seperti itu. Punya jadwal berdosa gitu. Rutin lah, rutinitas harian. Ini kan musibah ya, kalau sudah seperti ini kan jelas musibah bagi dia itu. Gimana mungkin ibadah dia aja belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala. Kok dosanya rutin gitu, Pak. Kita loh ibadah ini siang malam belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nggak ada jaminan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kok bisa dosa yang sifatnya pasti diterima itu, pasti dicatat itu, kok dikerjakan rutin gitu, Pak? Logikanya di mana itu? Benefit belum tentu dia terima, malah rugi tiap hari gitu. Nah, untuk yang seperti ini, saya nasihatkan untuk saya sendiri, Pak, yang pertama. Untuk semuanya para jamaah, siapapun yang mendengar gitu, bahwa
cara yang pertama untuk mensucikan hati itu adalah taubat nasuha. Nah, celakanya orang itu disuruh taubat nasuha itu dia bingung. Saya taubat dari apa? Nah, ini masalah lagi. Dosa Anda itu dosa besar yang dilakukan tiap hari itu nggak sadar. Sampai dia bingung mau taubat dari apa. Ini sudah bahaya, Pak. Sudah akut sebenarnya. Karena dosa besar dia sudah anggap seperti biasa. Nggak ada apa-apanya. Itu kalau para as-salaf itu menceritakan kalau para sahabat itu dosa kecil saja itu sudah berat di punggungnya menerimanya. Itu orang mukmin itu. Orang mukmin itu kalau dosa kecil saja dia sudah membebani punggungnya, maka dia segera bertobat. Beda dengan munafik. Munafik itu dosa besar tapi seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Dia usir gitu saja. Itu cirinya, Pak. Orang-orang munafikin itu melakukan dosa sebesar langit tapi dia hanya merasa seperti lalat hinggap di hidungnya. Nah, ini celaka, Pak. Kalau ada seperti ini, orang-orang munafik dosa besar dianggap biasa. Ini sudah riskan, sudah akut. Maka itu, Pak, saya nasihatkan untuk saya sendiri, terutama untuk semuanya. Proses pembersihan hati yang pertama itu taubat nasuha, Pak. Harus itu, taubat nasuha. Caranya gimana? Taubat nasuha itu syarat utamanya, Pak. Rukun dari taubat nasuha itu 3. Kalau dosa itu berkaitan antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu rukunnya ada 3. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan rukun taubat nasuha itu 3. Pertama nadem, yang kedua adalah azm, yang ketiga adalah iqla. Itu kalau dosa kaitan kita dengan Allah Ta'ala itu rukunnya 3. Nadem, nadem itu menyesali benar-benar dari perbuatan dosanya. Bahkan ini intinya, kata Nabi, an-nadmu at-taubah. Nadem itu adalah taubat. Itu. Menyesal. Nah, kalau orang nggak nyesal, wah susah, Pak. Kalau dia melakukan dosa harian, nggak sadar, terus nggak menyesal, ini sudah berat kasusnya. Itu. Ya. Nadem itu yang pertama, menyesal. Dan ini Allah yang maha tahu isi hatinya. Nyesal beneran atau bagaimana itu. Kemudian yang kedua itu ikhla ya. Ikhla itu berhenti total gitu. Melepaskan dosanya. Berhenti total. Gak usah dipersiapkan untuk akan diulangi lagi. Atau bagaimana lah. Pokoknya harus ditinggalkan dosa itu. Ikhla namanya. Yang ketiga azam. Azam itu berazam gitu. Bersungguh-sungguh berjanji kepada Allah. Tidak akan mengulangi lagi dosa itu. Nah ini Pak, 3 ini kalau Allah Ta'ala terima, mulailah hati kita sudah mulai bersih Pak. Diangkatlah dosa-dosa, noda-noda di hati ini oleh Allah Ta'ala, mulai sudah agak bersih gitu. Ya, itu kalau dosa itu kaitan Anda dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meninggalkan kewajiban, mengerjakan yang haram, mengerjakan apa ya perkara-perkara haram dan seterusnya. Kalau itu dosa antara kita dan Allah, taubat nasuhanya itu 3 itu syaratnya. Kalau dosa kita kaitan dengan manusia, dosa kita berhubungan dengan manusia, maka syaratnya tambah 1. Apa itu? Istihlal. Meminta halalnya. Waruddul haq. Dan mengembalikan haknya. Kepada orang yang telah kita ambil haknya. Hartanya, darahnya, ataupun kehormatannya. Kita harus kembalikan dan minta halalkan saat itu. Sebelum kita meninggal harus sudah halal. Itu syarat yang keempat kalau dosa itu berkaitan dengan manusia. Kita pernah mengambil haknya orang lain, harus dikembalikan. Harus dikembalikan dan minta halalnya. Itu syarat yang keempat kalau ingin dibersihkan hatinya dari noda dosa sesama manusia. Ada 4 syaratnya.
Kemudian syarat kelima taubat nasuha itu adalah kalau masih nutut waktunya. Ya tentunya waktunya kita sampai sakratul maut. Waktu taubat kita sampai suara ngorok di tenggorokan itu ketika ditarik nyawanya. Itu namanya yugargir. Yugargir. Kata Nabi, Innallah yaqbalu taubah malam yugargir. Sesungguhnya Allah Ta'ala masih menerima taubat sebelum yugargir, sebelum ngorok di tenggorokannya karena nyawanya ditarik. Ya, itu maka itu mumpung masih sehat, masih hidup, taubat nasuha Pak. Setelah 4 syarat itu dikerjakan atau 3 syarat kalau dosa kepada Allah, lalu diiringi sholat Pak, 2 rakaat, ya, sholat taubah namanya, sholat taubat, mohon kepada Allah ampunan, istighfar, mohon ampunan dosa-dosanya itu dengan 3 syarat tadi itu, nadam, ya menyesal, ikhlas, lepas total, berhenti total, dan azam, berjanji kepada Allah, bukan pada manusia Pak. Berjanji kepada Allah, saya tidak akan mengulang lagi demi Allah. Demi zat yang menguasai diriku, demi Allah, saya tidak akan mengulangi lagi dosa itu. Dan 3 itu yang menilai kejujurannya adalah Allah Subhanahu wa taala, Pak. Nah, kalau memang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah proses bersihnya hati itu mulai dari situ, Pak. Proses bersihnya hati itu mulai dari situ. Mulai bersih hatinya, mulai terang hatinya, sehingga perlahan-lahan dia bisa menerima al-haq nanti. Meskipun nanti ada proses selanjutnya ya. Ada proses selanjutnya setelah taubat nasuha itu seperti apa itu. Ya. Supaya semakin bersih, semakin lunak hatinya, semakin terang sehingga kita menjadi orang yang apa namanya? Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena hatinya bersih. Baik. Mungkin itu para jamaah sekalian mukaddimah dari Tazkiyatun Nufus ini. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi stimulan ya, menjadi penyemangat dan menjadi tanbih, menjadi peringatan bagi kita semua yang masih kotor hatinya untuk mulai proses mensucikan hati. Di antaranya itu, pertama fokus tobat nasuha dulu, mumpung bulan Ramadan. Ya, mumpung bulan Ramadan, diterimanya pintu taubat, terbukanya pintu taubat, maka saat inilah kita mulai membersihkan hati. Mumpung lagi Ramadan. Lagi para syaitan sedikit yang ganggu kita, jadi mudah untuk insya Allah untuk bertaubat kepada Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk kebaikan oleh kita semua. Baik, mungkin itu dulu para jamaah materi kita pagi ini. Saya kembalikan ke moderator. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadal Pak Hamdan. Jazakumullah khair Ustaz. Demikian jamaah semuanya, tausiah yang sangat bermanfaat untuk bekal kita melanjutkan kegiatan kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini sebagai bulan terbukanya taubat. Semoga tausiah ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya kita buka kesempatan untuk tanya jawab kepada jemaah semuanya. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya Nggih, tadi mohon dilengkapi dengan tata cara sholat tobat, baik waktu maupun bacaannya serta doanya. Terima kasih. nggih. Untuk sholat taubat itu waktunya kapan? Waktunya bebas mutlak, yakni kapan saja ketika baru bertobat dari dosa. Jadi misalkan kita melakukan dosa pagi ini misalkan, terus menyesal gitu ya. Pulang tuh menyesal berdosa karena dosa itu, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai rumah jam 10 misalkan, jam 11. Maka ya sholatnya saat itu juga, Pak. Gitu. Sholatnya saat itu juga. Jadi kapan kita habis berdosa terus taubat, langsung diiringi dengan sholat saat itu juga. Sholat taubat. Itu sholat yang dikarenakan sebab, maka itu boleh kapan saja itu. Kalau sholat dikarenakan satu sebab, itu boleh kapan saja. Di antaranya sholat taubat ini. Sholat karena kita bertaubat dari dosa. Maka itu jangan ditunda kalau bisa, Pak. Kalau misalkan tobatnya kita sekarang gitu, dari perbuatan dosa terus tobat. Sholatnya besok itu, jangan. Sholatnya ya langsung beriringan dengan menyesalnya hati kita, taubatnya kita, langsung sholat ya. Misalkan pulang itu menyesal itu, habis dosa itu, ya Allah tadi berdosa, astagfirullah, astagfirullah, dia istighfar kepada Allah, menyesal sekali dia berbuat dosa tadi. Langsung pulang sampai rumah, ambil wudhu, sholat Pak, sholat, 2 rakaat, niatnya tentunya dalam hati ya, enggak pakai usolli, sunnat taubah itu enggak ya, enggak pakai itu. Memang niatnya memang dari hati ingin sholat 2 rakaat gitu, karena taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bacaannya bebas, baca apa saja suratnya, seperti biasa suratnya Al-Fatihah, terus surat 2 rakaat, terus salam. Setelah itu silakan angkat tangannya, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah doanya tentunya yang pertama kan ketika berdoa kepada Allah itu memuji dulu Pak, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian-pujian yang kita bisa gitu. Jika baik, jika hafal, kita dahulukan dengan menyebut Asmaul Husna, ya, memanggil Allah Ta'ala itu dengan Asmaul Husnanya. Jadi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Mujib as-Sa'ilin, ya Latif, ya Mannan. Memanggil Allahnya itu dengan menyebut Asmaul Husna. Itu lebih bagus Pak, karena itu perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik dan berdoalah kalian dengan menyebut namanya. Kalau bisa sebut semuanya, manggilnya Allah itu dengan ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Mannan, ya Latif, ya Mujibas Sa'ilin. Banyak Pak disebut itu, baru setelah itu memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama memuji dulu ya Pak, afwan, saya urut ya. Pertama memuji-muji Allah Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Terus manggilnya Allah dengan Asmaul Husna. Terus yang ketiga sholawat, baca sholawat Nabi. Baca sholawat Nabi. Baru yang keempat permintaan.
Permintaan di sini berarti permintaan ampunan, Pak, kepada Allah Ta'ala. Kalau bisa sebelum minta itu ada pengakuan dosa, Pak. Ada pengakuan dosa ya. Jadi misalkan ucapan yang diajarkan Nabi SAW pengakuan dosa itu, inni dalamtu nafsi dzulman katsiran fala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, itu kayak pengakuan dosa itu. Inni dalamtu, misalnya ya Allah, Allahumma inni dalamtu nafsi, ya Allah, aku telah mendolimi diriku sendiri dzulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Faghfirli, ampunilah aku, maghfiratan min indika, dengan pengampunan yang ada di sisimu. Ya, wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni, dan sayangilah aku, rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada pengakuan dosa, Pak. Inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Atau pengakuan dosa yang disebutkan Nabi Yunus, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Ya. Terus sudah minta ampun dari dosanya. Minta ampun dari dosanya. Dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa itu. Selesai, ditutup dengan sholawat, dah selesai. Begitu Pak, adab dalam berdoa itu. Tobat nasuha, insyaallah secara khusus tobat nasuha. Bisa dipahami, Mas Tanto? Ya, bisa Ustaz. Ya bisa dipahami Tad. Kemudian ini Tad, untuk dosa yang telah lalu kita kan belum bertobat, kemudian ya belum sholat tobat, kemudian kita berbuat dosa yang baru. Itu yang baru tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang lama itu gimana Tad? Mohon penjelasannya. Ya, istilah taubat nasuha itu kan taubat yang murni, sungguh-sungguh. Itu mencakup seluruh dosanya, Pak. Dulu maupun sekarang yang baru ini. Jadi di dalam konteks permintaan ampunan kepada Allah itu ya menyebutkan dosa-dosanya juga yang terdahulu, Pak. Dosa yang terdahulu, semuanya yang menjadi rutinitas dari dahulu hingga sekarang. Itu sekalian namanya nasuha kan itu total, Pak. Maksudnya murni total menyeluruh dari dosa-dosa yang terdahulu, yang menjadi rutinitas yang belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mencakup semuanya gitu. Enggak apa-apa minta ampun kepada Allah untuk seluruh dosanya yang terdahulu, yang dulu-dulu itu. Jadi dalam sekali taubat, sekali taubat, ya taubat nasuha tadi, dan sekali sholat itu, sholat 2 rakaat itu. Bisa Pak, untuk semuanya itu insya Allah. Nah ketika sudah bersih, sudah tobat dari dosa-dosa yang terdahulu, kan sudah mulai, jika Allah Ta'ala terima, jadi mulai bersih Pak, bersih. Nanti misalkan kotor lagi, karena dosa lagi, kotor lagi, itu nanti taubat lagi, sholat 2 rakaat lagi, seperti itu seterusnya Pak.
Untuk yang pertama ini yang penting. Yang pertama ini taubat untuk seluruh dosa kita itu, dari terdahulunya itu, yang dulu-dulu dan sekarang. Taubat nasuha itu kayak pembersihan total itu Pak, maksudnya. Untuk seluruh dosa kita yang terdahulu. Itu nggih, Mas. Oke, terima kasih Ustaz. Oke. Bisa dilanjut pertanyaannya tadi ini. Nggih. Bagaimana cara merawat hati agar kita selalu bersih hatinya gitu Ustaz? Mohon Ya. penjelasannya gitu. Nggih. Nanti akan terjawab di kajian-kajian berikutnya karena ini kita kan masih mukadimah ini. Maksudnya sebagai tanbih bagi kita, peringatan bagi kita untuk awal kali pembersihan hati itu dilakukan dengan taubat dulu. Taubat nasuha. Dan nanti setelah diterima oleh Allah Ta'ala, baru melakukan perawatan. Pembersihan terus setiap hari. Itu nanti insya Allah di pembahasan berikutnya, jika Allah Ta'ala izinkan, nanti kita bahas dari sebuah kitab khusus Tazkiyatun Nufus ini, cara merawat hati supaya tetap bersih gitu Pak. Maksudnya. Nanti insya Allah Mas kita bahas di kajian berikutnya. Ada beberapa amalan soalnya gitu. Ada beberapa amalan-amalan yang harus kita amalkan untuk merawat hati kita supaya tetap bersih. Intinya itu, Mas Tanto. Terima kasih, Ustaz. Nggih, sami-sami. Silakan untuk jamaah yang lain untuk menyampaikan pertanyaan, masih ada waktu, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ini dijelaskan sedikit lagi tentang tadi masalah apa itu sholat apa yang minta maaf itu sholat taubat ya. Nah, kita kan hariannya kan nggak kadang-kadang dosa itu nggak tahu lah ya, katakan apa sebaiknya sholat taubat itu dilakukan setiap hari gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apa hubungannya dengan ini? Saya taraweh di masjid orang NO ya. Di situ fadilah tentang sholat itu wah sangat menyenangkan sekali Ustaz. Fadilah malam ke-1, malam ke-2, malam ke-3. Nah, ini memang ada hadisnya nggak Ustaz? Kalau begitu kan ya berarti kita, kalau hadisnya betul ya Ustaz, itu berarti kita wah dosanya sudah dihapus selama berapa gitu setelah kita lalui dalam hidup ini. Bahkan tiap tahun kita mungkin sholat taraweh sehingga dosanya akan hapus kembali, akan dihapus semua gitu Ustaz. Itu Ustaz, dua pertanyaan Ustaz. Makasih. Baik, untuk yang pertama tadi, apakah sholat taubat itu perlu dikerjakan setiap hari? Mengingat mungkin kita nggak tahu telah berbuat dosa, terus apa dikerjakan tiap hari untuk jaga-jaga gitu? Jawabannya enggak perlu. Enggak seperti itu, Pak. Jadi sholat taubat itu menunjukkan bentuk pertobatan dia terhadap satu dosa gitu. Sebuah dosa yang telah dia kerjakan gitu. Jadi kalau dia nggak tahu dosa apa itu setiap hari itu, berarti kan nggak nyadar kalau dia itu dosa. Kan artinya tidak terpenuhi syarat menyesalnya, terus menyesal dari mana gitu. Namanya dia nggak sadar dia dosa apa ya hari itu gitu.
itu bisa jadi karena dia tidak ngerti jenis dosa, atau mungkin bisa menjadi dosa itu kebiasaan dia gitu. Sehingga taubatnya dia nggak terasa taubat dari apa itu. Dan nggak ada gunanya juga. Karena sholat taubat itu mengiringi taubatnya, Pak. Yang diiringi dengan rasa menyesal terhadap dosanya, melepaskan dosanya, dan berjanji tidak akan ngulangi lagi. Baru sholat. Nah kalau nggak sadar dosanya apa ya nggak perlu sholat. Nggak perlu dikerjakan setiap hari. Kecuali dosa besarnya itu tiap hari, taubatnya setiap hari, ya silahkan. Setiap hari melakukan dosa. Tapi kan masa dosa diulang-ulang terus setiap hari gitu. Terus taubatnya gimana gitu. Ya intinya seperti itu. Intinya sholat taubat itu tidak dikerjakan untuk hati-hati ya, bukan. Tapi memang dia dikerjakan untuk karena habis berdosa gitu. Dia menyesal, terus bermohon kepada Allah ampunan, baru diiringi sholat 2 rakaat itu. Itu. Namanya sih bukan sholat taubat ya Pak. Cuman itu sholat 2 rakaat yang mengiringi pertaubatan seorang hamba. Jadi gampangnya orang nyebut sholat taubat lah. Tapi sebenarnya itu tidak ada namanya. Gitu. Itu sholat 2 rakaat yang mengiringi kita bertobat kepada Allah. Cuman itu. Itu yang pertama. Jadi kemudian yang kedua tentang fadilah sholat tarawih itu malam pertama, malam kedua sampai malam 30 itu saya juga pernah tahu itu tersebar di tengah kaum muslimin itu ya orang-orang NU itu yang nyebarkan gitu. Itu semuanya nggak sah Pak, nggak ada. Kalaupun ada hadisnya kemudian hadis palsu atau hadis yang sangat lemah itu nggak sah itu dari Nabi SAW. Semua itu fadilah dusta, nggak ada yang disandarkan pada Nabi SAW. Dan hadis yang sahih menerangkan tentang itu semua nggak ada. Saya nggak pernah tahu. Kalau itu sahih, sabit, tentunya saya mesti nulis itu karena saya pernah nulis risalah tentang sholat tarawih, keutamaan sholat tarawih. Nah, dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab yang sahih itu nggak dapat keutamaan-keutamaan seperti itu. Itu kalau ada orang ngarang-ngarang hadis palsu, ya hadis yang mungkar paling. Jadi itu nggak ada Pak keutamaan seperti itu. Jadi jangan terangan-angan dengan hadis palsu gitu. Nggak ada disebutkan riwayatnya siapa, hadisnya siapa. Nggak ada. Itu tanda itu ngarang-ngarang. Wallahu a'lam. Memang menggiurkan sekali. Malam pertama diampuni dosanya sekian, malam kedua nanti begini, malam ketiga begini. Itu nggak ada Pak yang seperti itu. Wallahu a'lam. Gitu nggak Pak? Iya, Ustaz. Makasih. Oke, silahkan yang lainnya. Masih ada kesempatan. Kami persilahkan. Satu lagi Ustadz ini. Oke. Ustadz ya. Ini pertanyaan yang mungkin apa ya? Ini tentang sholat taraweh itu ya, taraweh. Itu kan hadisnya mungkin niatnya setiap malam. Tetapi bagaimana kalau itu niatnya itu diborong 1 bulan? Artinya saya masuk bulan Ramadan, besok setelah habis tarawih saya mau berpuasa sebulan penuh gitu loh. Itu apa boleh itu Ustaz? Artinya niatnya itu diborong gitu. Ya kadang-kadang kita kan lupa gitu ya Ustadz. Kita kebetulan ada kepentingan, kita nggak ikut tarawih, kita nggak diucapkan. Dan apakah niat itu juga harus dilafatkan itu bunyi. Itu. Demikian. Nah ini masalah niat puasa kan ya.
Niat kemarin kan kita sudah membahasnya gitu Pak. Niat puasa itu tidak cukup. Mas Rio libur, Mas Rio kemarin nggak bisa berangkat Ustaz. Iya, kemarin saya Oh, nggak waktu itu beliau nggak hadir. Oh iya ya. Jadi saya kemarin terangkan lagi.